Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkannya untuk kita saksikan. Yang dimana saat ini Pano pun merasa sangat terkejut ya guys ya, saat Clara mengatakan bahwa niat baik Pano kepada Bara dan juga dirinya itu semua palsu. Tentu saja itu membuatnya sangat terkejut dan mengatakan kepada Clara apa maksudnya semua itu palsu. Tetapi memang benar dirinya pernah berjanji kepada Clara dan juga Bara untuk mendatangkan Pris, tetapi dirinya tidak mampu ya. Dan Pano pun tidak menyangka jika Clara meragukan ketulusan dirinya terhadap Bara dan juga dirinya. Yang dimana saat itu Clara pun mengatakan PT Inovatif Brother yang Pano dirikan bersama dengan Patir, tanpa sadar Pano telah menghancurkan perusahaannya. Dan PT Inovatif Brother telah merebut tender dari perusahaannya sehingga membuat perusahaannya pun hancur. Yang dimana saat itu Pano pun berusaha menenangkan Clara ya, dan mengatakan bahwa jika memang tender memilih perusahaannya itu berarti perusahaan Clara kurang kompeten ya. Tetapi dirinya tidak menyangka jika Clara menuduh Patir yang bukan-bukan bahwa perusahaan mereka bersikap curang. Dirinya pun mengetahui siapa Patir sebenarnya dan Patir tidak akan pernah melakukan kecurangan seperti itu. Walaupun Pano memberikan saran yang terbaik untuk Clara, tetapi si Clara Ratu Dedemit tidak mau mendengarkan sama sekali ya guys ya, dan mengatakan bahwa dirinya tidak terima atas perlakuan Pano dan juga Patir, dan dirinya tidak akan tinggal diam saja ya guys ya. Nah guys, apa yang akan dilakukan Clara selanjutnya? Namun Pano juga tidak akan tinggal diam karena Pano pun mengetahui siapa si Clara Ratu Dedemit sebenarnya. Sementara itu di sisi lainnya, di mana saat ini Sukma merasa sangat sakit hati dan merasa sangat sedia atas perlakuan Aksa. Kenapa Aksa selalu saja sikapnya berubah saat ingin menyentuh dirinya? Tentu saja saat itu Sukma pun menanyakan kepada Aksa untuk mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, tetapi Aksa tidak mungkin menceritakan yang sebenarnya ya guys ya, bahwa ini semua karena Mita, apalagi Mita saat ini tengah hamil anaknya. Yang dimana saat itu Aksa pun berusaha untuk menenangkan dan juga meyakinkan Sukma bahwa dirinya benar-benar sangat mencintai dan menyayangi Sukma ya. Yang ada di dalam hatinya hanyalah Sukma seorang, tidak ada wanita lain. Tetapi itu semua bohong ya guys ya, karena saat ini di dalam hati Aksa ada wanita lain, yaitu Mita. Namun saat itu Aksa pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya ingin Sukmalah yang menemani dirinya sampai akhir hayatnya, dan Sukmalah satu-satunya wanita yang paling dia cintai. Dan Aksa pun meminta Sukma untuk tidak meragukan cintanya kepadanya ya guys ya. Dan saat itulah Sukma pun meminta maaf kepada Aksa atas semua tuduhannya, karena dirinya telah menuduh Aksa yang bukan-bukannya. Setelah itu Aksa pun mengantarkan Sukma ke rumah ya guys ya, karena dirinya masih ingin meeting bersama klien. Yang dimana saat itu sebenarnya itu hanyalah alasan Aksa saja, karena saat ini Aksa ingin menemui Mita ya, karena Aksa merasa curiga kepada Mita bahwa anak yang ada di dalam kandungannya tersebut bukanlah anak dirinya tetapi anak orang lain. Karena Aksa juga mengetahui bahwa Mita pelakor adalah mantan wanita kupu malam, dan dirinya harus mencari tahu kebenarannya karena dirinya ingin hidup tenang bersama dengan Sukma. Dimana saat itu Aksa pun mencoba menghubungi salah satu temannya ataupun kerabatnya yang seorang dokter dan menanyakan tentang USG kehamilan pertama. Tentu saja dokter tersebut mengatakan bahwa ada jalan yang begitu sangat amannya
Di mana saat itu Aksa pun sangat berterima kasih kepada temannya tersebut karena memberikan saran yang begitu sangat bagus. Tentu saja saat itu Aksa pun segera menemui Mita ya, karena dirinya ingin secepatnya mengetahui kebenarannya apakah memang benar anak yang ada di dalam kandungan Mita tersebut adalah anak dirinya atau anak orang lain. Karena Aksa ingin hidup tenang dan tidak mau kepikiran Mita terus ya tentang anak yang dia kandung. Dimana saat ini Aksa pun menemui Mita dan mengajak Mita untuk secepatnya pergi ke rumah sakit ya, karena dirinya merasa sangat ragu bahwa anak yang ada di dalam kandungan Mita tersebut bukanlah anak dirinya. Dan tentunya saat itu Aksa pun mengajak Mita untuk melakukan tes DNA ya. Tentu saja saat itu Mita pun merasa sangat terkejut dan mencari cara agar Aksa merasa sangat yakin. Dan saat itu juga Mita pun memberikan sebuah tamparan kepada Aksa dan mengatakan bahwa Aksa begitu sangat kejam dan tega menuduh dirinya ya. Walaupun dirinya mantan kupu-kupu malam, tapi dirinya masih mempunyai harga diri dan Aksa tidak mau bertanggung jawab. Jelas-jelas terakhir kali dirinya tidur bersama dengan Aksa. Dan Mita pun terlihat begitu sangat berkaya kepada Aksa dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan hal ini kepada Aksa, bahwa Aksa tidak perlu bertanggung jawab dan jangan pernah perhatian kepada dirinya. Lebih baik Aksa pulang saja dan perhatian kepada Sukma, jangan pernah memperdulikan dirinya lagi. Dirinya pun akan membesarkan anak ini tanpa Aksa bertanggung jawab karena dirinya tidak memerlukan tanggung jawab sama sekali dari Aksa ya guys ya. Dan saat itu Mita pun mengusir Aksa, dan jika Aksa tidak mau pergi maka dirinya akan berteriak, maka warga akan membawa Aksa pergi dari tempat ini. Tetapi Aksa tidak akan pernah menyerah ya guys ya untuk mengungkapkan kebenaran saat ini ya. Namun di sisi lainnya saat ini Mita pun merasa sangat cemas karena Aksa sudah mulai curiga kepada dirinya tentang kehamilannya saat ini. Tentu saja itu membuat Mita pun semakin cemas dan merasa sangat takut kepada Aksa ya guys ya. Dimana saat itu akhirnya Mita pun menghubungi Clara dan menceritakan bahwa Aksa datang menemui dirinya dan ingin melakukan tes DNA. Dan kemarin juga Regi pun datang sudah melakukan tes DNA ke atas kehamilannya saat ini. Tentu saja itu membuat Clara merasa sangat terkejut dan mengatakan kepada Mita kenapa Mita tidak menceritakan semua ini dari awal. Dimana saat itu Mita pun mengatakan bahwa diri sudah menceritakan semua kepada Clara, tetapi Clara tidak memberikan solusi sama sekali ya. Dimana saat itu akhirnya Clara pun mengatakan bahwa jangan pernah membahas tentang Regi karena Regi tidak penting. Yang terpenting sekarang bagaimana jika Aksa mengetahui tes DNA kepada dirinya bahwa anak yang ada di dalam kandungannya tersebut bukan anaknya. Tentunya saat ini Mita dalam masalah besar. Dan apapun yang akan terjadi kepada Mita, Mita harus hadapi semua ini sendiri dan dirinya tidak mau tahu karena dirinya hanya membayar Mita saja. Sementara itu di sisi lainnya di mana saat ini Aksa merasa sangat bingung apa yang harus dia lakukannya karena dirinya tidak mau terus-menerus membohongi Sukma tentang dirinya dan juga Mita. Tetapi dirinya merasa sangat bingung bahwa saat ini apa yang harus dia lakukan. Dan di sisi lainnya di mana saat ini Sukma pun menunggu kedatangan Aksa dan bertanya-tanya dalam hatinya kenapa Aksa lama sekali padahal cuma meeting saja bersama dengan kliennya. Tak lama kemudian akhirnya Aksa pun pulang ya guys ya. Dimana saat itu Sukma melihat Aksa begitu sangat kecapean karena saat itu Aksa pun hanya terdiam. Namun Sukma selalu saja bisa menghibur Aksa ya guys ya, dan akan mempersiapkan semua perlengkapan Aksa karena dirinya melihat Aksa begitu sangat letih dan lelah ya karena seharian bekerja.
Yang dimana saat itu Aksa pun mengatakan bahwa Sukma tidak perlu repot-repot deh karena dirinya hanya kecapean saja. Namun Sukma selalu saja bersikap baik dan tanpa curiga walaupun dalam hatinya mengatakan sangat ragu dengan sikap Aksa saat ini karena Aksa hanya diam saja. Apakah mungkin Aksa menemui wanita lain dan meeting hanya alasannya saja ya guys ya. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian yang penasaran? Jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.